Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak kelas fase F peminatan ekonomi di materi ketenagakerjaan. Sekarang kita akan bahas tentang pengangguran. Setelah sebelumnya kita membahas tentang ketenagakerjaan dan upah. Nah, sebelum membahas lebih lanjut kita harus paham dulu apa itu pengangguran. Pengangguran itu adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, ini kemarin kita sudah bahas juga apa itu angkatan kerja, apa itu kesempatan kerja di pembahasan sebelumnya yaitu di ketenagakerjaan. Nah, kita akan mengetahui juga jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja dan pengangguran berdasarkan penyebabnya. Nah, baik, kita akan kupas satu-satu. Pengangguran berdasarkan lamanya bekerja dibagi ke dalam 3 jenis. Ternyata yang pertama adalah pengangguran terbuka, kedua setengah menganggur, dan yang ketiga adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terbuka itu apa? Yaitu angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Ingat, kita sudah bahas sebelumnya apa itu angkatan kerja. Kemudian setengah menganggur, yaitu angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal atau bekerja di bawah jam kerja normal. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung yaitu angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan pekerja. Nah, yang kedua, kita akan bahas tentang pengangguran berdasarkan penyebabnya. Sama, di sini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu pengangguran struktural, pengangguran friksional, dan pengangguran siklis. Pengangguran struktur terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya perubahan dari negara yang berstruktur agraris menjadi negara industri. Kalau pengangguran friksional yaitu pengangguran yang angkatan kerja yang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan yang sebelumnya. Sementara pengangguran siklis ini terjadi karena adanya penurunan kegiatan ekonomi. Baik, setelah kita mengetahui jenis-jenis pengangguran, sekarang bagaimana upaya mengatasi pengangguran? Di sini sudah Ibu bahas, akan kita bahas. Ada 4 upaya dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama adalah meningkatkan investasi. Maksudnya apa? Dalam meningkatkan investasi bagi perusahaan ini pasti akan meningkatkan modal perusahaan. Jadi untuk membuka usaha-usaha baru. Dengan begitu, ketika usaha baru dibuka, maka akan menyerap tenaga kerja yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Dan dengan mempermudah adanya alur investasi juga akan menimbulkan dampak yang luas. Karena selain tadi disebutkan akan menyerap tenaga kerja, investasi juga dapat menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ingat, di bab sebelumnya tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita sudah bahas apa itu pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, upaya mengatasi pengangguran itu adalah dengan adanya pelatihan kerja. Pengangguran timbul karena angkatan kerja yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau instansi yang akan bekerja, yang memberikan pekerjaan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya perlu diberikan pelatihan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan dapat bekerja secara optimal. Dan upaya yang ketiga itu adalah program kerjasama luar negeri. Di sini pemanfaatan kerjasama dengan luar negeri dapat dilakukan sebagai usaha penyerapan tenaga kerja yang di Indonesia. Kerjasama ini juga bisa dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Karena dengan kerjasama tersebut, kesempatan kerja masyarakat semakin terbuka dan peminatan tenaga kerja juga akan seimbang di dalam negeri dan dapat teratasi. Dan upaya yang keempat adalah menggalakkan usaha UMKM. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggiatkan UMKM, salah satunya ini pasti akan mengurangi adanya pengangguran. Masyarakat di sini biasanya akan dibina dan diberikan modal untuk membuka lapangan kerjanya sendiri, sehingga masyarakat tidak hanya berusaha mencari pekerjaan bagi dirinya sendiri,
tapi juga dapat membuka lapangan usaha baru dan dapat mengurangi angka pengangguran dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Itu beberapa upaya-upaya untuk mengatasi pengangguran. Nah, jadi pada video kali ini sudah dibahas tadi tentang apa itu pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan upaya pengangguran. Kesimpulannya adalah setelah kalian membahas materi pembelajaran kali ini dalam hal pengangguran, diharapkan menjadi semakin rajin dalam menempuh pendidikan dan semangat dalam meningkatkan kualitas diri agar kelak tidak menjadi tenaga kerja yang menganggur, dan di sini akan menjadikan kalian tenaga kerja yang berkualitas. Di sini dapat membantu juga kalau kalian punya keahlian bisa menyerap tenaga kerja yang ada di lingkungan sekitar, juga bisa meningkatkan kegiatan ekonomi seperti halnya tadi adanya UMKM. Nah, sebelum mengakhiri video pada kali ini, mari nanti kita berdiskusi yang belum Ibu bahas, yaitu sekarang apa dampak dari pengangguran. Silahkan jawab dalam kolom komentar dan jangan lupa beri nama dan kelas kalian. Terima kasih. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.